Oke, selamat malam teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum teman-teman. Selamat malam. Oke teman-teman. Hari ini kami dari Hima PGSD akan membahas tentang Hari Lahir Pancasila yang pada saat ini bertepatan pada tanggal 1 Juni. Di sini saya ingin memperkenalkan diri saya sendiri. Kenalkan, nama saya Muhammad Faisal, yang akan memandu jalannya pada kali hari ini, yang dimana saya sebagai moderator, dan dengan pemateri kita pada saat ini ada Kak Melin, yang insya Allah sudah berada bersama kita dan sangat siap untuk memberikan ilmunya kepada kita semua. Jadi pada materi kali ini kita mencoba untuk mendiskusikan tentang Hari Lahir Pancasila. Sependek yang saya ketahui bahwa Hari Lahir Pancasila jatuh pada tanggal 1 Juni yang ditandai oleh pidato yang dilakukan oleh Presiden pertama kita, yaitu Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 dalam sidang Dokuritsu Junbi Kosakai, atau paling kita sering kenal dengan BPUPKI, yaitu Badan Pendidik Usaha Persiapan Kemerdekaan, yang dimana pada pidatonya Insinyur Soekarno mengupakan bahwa konsep awal Pancasila yang menjadi dasar negara Indonesia. Adapun sejarahnya, yaitu berawal dari kekalahan Jepang pada Perang Pasifik. Mereka kemudian berusaha mendapatkan hati masyarakat dengan menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia dan membentuk sebuah lembaga yang ditugaskan untuk mempersiapkan hal tersebut. Pada saat itu, Insinyur Soekarno menyampaikan pidatonya dan mengupakan gagasannya mengenai dasar negara yang terdiri dari 5 butir. Yang pertama ada gagasan Soekarno, itu kebangsaan Indonesia, internasionalisme, dan perikemanusiaan. Lalu ada mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan Maha Esa. Tak hanya itu, Soekarno juga mengusulkan 3 dasar negara yang diberi nama Ekasila, Trisila, dan Pancasila, di mana akhirnya nama dasar negara yang terakhir ini Pancasila. Panca yang artinya 5, Sila yang artinya prinsip. Langsung saja saya undang pemateri kita hari ini. Assalamualaikum Kak Melin. Waalaikumsalam. Kedengeran ya suaranya? Alhamdulillah Kak Melin, terdengar jelas. Alhamdulillah kita bisa bertemu teman-teman semuanya dan juga bertemu dengan Faisal. Wih, mantap banget nih ganteng abangnya di satu. Gimana Kak kabarnya? Sehat Kak? Sehat. Gimana kabarnya Faisal? Alhamdulillah saya sendiri sehat. Kita mau ngobrol apa nih? Kita tuh ingin membahas tentang lahir Pancasila Kak, Hari Lahir Pancasila. Mantap nih konteksnya nih. Mungkin dari teman-teman bakal penasaran nih, kita ngobrol apa aja ya kira-kira? Nah, kira-kira kita akan membahas bagaimana mungkin dari teman-teman yang mungkin belum tahu bagaimana Pancasila itu bisa terjadi, apakah ada perubahan antara Pancasila yang dulu dengan yang sekarang.
karena apa, setelah berjalannya sebuah waktu mungkin semakin kesini semakin terkikis, Kak. Makin banyak generasi-generasi muda yang tidak tahu atau melupakan Ya tentang betul. Pancasila itu. Karena ya dari kejaman ke zaman ya tentunya pasti adanya perubahan-perubahan dari baik segi politik, ekonomi dan juga semacamnya juga mempengaruhi dari ideologi masing-masing dari masyarakatnya itu sendiri gitu. Dan juga makna Pancasila itu pasti adanya perubahan dan juga mungkin ada beberapa generasi yang belum tahu nih apa sih Pancasila itu sendiri seperti itu. Nah, mungkin dari banyak orang yang juga apa, juga masih banyak yang terkadang juga apa, salah mengartikan Pancasila itu sendiri. Kadang yang orang menganggap dirinya Pancasilais sendiri itu mungkin mereka juga belum tahu maksud dari Pancasila itu sendiri. Karena apa, pada saat ini pun sepertinya Pancasila ini terbagi menjadi dua ya. Jadi terbagi dua kubu gitu antara Pancasila Nah, yang lama dengan Pancasila yang modern gitu kan ya. Kayak sebelum adanya reformasi dan juga masa yang orde lama gitu. Jadi ada kubu-kubuan antara makna Pancasila itu sendiri. Walaupun pada dasarnya juga Pancasila ya tetap sama, Pancasila ya tetap itu maknanya dan juga tidak ada perubahan. Juga kita sebagai warga negara yang istilahnya Pancasila adalah satu kesatuan atau ideologis prinsip juga bagi negara Indonesia itu sendiri, tidak ada yang bisa dirubah dan juga sudah mencakup semuanya gitu. Oke. Nah, untuk dari itu supaya apa, teman-teman mengetahui ini ya, jelasnya Pancasila itu seperti apa, bisa diceritakan nggak bagaimana Pancasila itu sendiri bisa terjadi, Kak? Dari terjadinya Pancasila itu sendiri kan ya sebelumnya itu dibentuknya dalam suatu musyawarah ya, musyawarahnya itu yaitu BPUPKI ya tentunya. Dalam hal ini yaitu menentukan dasar dari negara Republik Indonesia sendiri gitu kan, sebagaimana kita sebagai negara kesatuan tentunya harus mempunyai dasar yang kuat agar negara ini ya mampu membangun negaranya itu secara kuat dan juga tidak adanya penyimpangan ataupun penyelewengan dalam apa ya, kita sebagai warga negara ya tentunya harus patut memiliki ideologi tentunya gitu dalam bernegara gitu. Tidak mungkin kan suatu negara pastinya memiliki payung dasar dari sebagai suatu warga negara yang ya pastinya patut dan juga terhadap negaranya semuanya terjalankan dengan baik, pastinya punya dasarnya gitu, punya alasannya gitu sebuah negara itu berdiri seperti itu. Dan juga yang dirumuskan oleh Bapak Soekarno, terus juga dari para ahli yang merumuskan Pancasila itu sendiri ya turut terlibat dan juga apa namanya pastinya sudah ahli dan juga menganalisis setiap keadaan di negara Indonesia itu sendiri, nggak semata-mata dengan alasan pribadi ya membentuk Pancasila itu sendiri karena demi kemajuan Indonesia yang lebih baik dan juga tentunya sebagaimana didasarkan pada musyawarah BPUPKI tentunya banyak pertimbangan juga kan, juga ada asas-asas yang dikemukakan oleh Bapak Soekarno dan juga tokoh-tokoh yang lainnya gitu seperti itu. Jadi perjuangan para tokoh-tokoh itu merupakan sangat penting. Terhadap di sana ada Bapak Muhammad Yamin yang ikut serta dalam penulisan Pancasila itu sendiri. Iya, Bapak Sutomo dan juga dalam hal ini bukannya dalam hal ini Bapak Soekarno
dan juga Bapak Muhammad Yamin dan Bapak Sutomo dalam merumuskan asas dari dasar negara itu pastinya melihat dari keadaan politik, ekonomi, dan juga sosial dalam segi hal untuk dasar negara kita sendiri gitu, dan juga tidak adanya penyelewengan. Dan dari situ muncullah Pancasila, yaitu kan makna Pancasila yang kita ketahui kan dari bahasa Sanskerta itu panca itu 5 dan sila itu asas atau prinsip seperti itu. Jadi dijadikan sebagai dasar negara tentunya mendukung negara Republik Indonesia itu sendiri, yaitu menjadi negara yang kuat dan juga negara yang mempunyai asas atau tiang dasar berdirinya suatu negara seperti itu. Oke, Kak Melin. Kan kita sebagai mahasiswa ini juga ini, Kak. Kita sama-sama mungkin masih belajar. Bagaimana cara kita mempelajari Pancasila itu sendiri, Kak? Sebelum kita mempelajari Pancasila itu sendiri, pastinya kita harus paham apa sih isi dari Pancasila itu, dan juga apa sih makna di dalam setiap kandungan bait-bait Pancasila itu seperti apa. Dan juga jangan lupa loh ya, pastinya dalam Pancasila ada juga gambarnya dalam baik itu bintang, maknanya seperti apa, rantai, kapas dan padi, dan juga pohon beringin, kepala banteng gitu kan. Jangan hanya baitnya aja, pasti ada makna tersendiri yang tersembunyi yang belum kita ketahui, dan sebenarnya juga bisa kita perspektifkan dengan baik gitu, dan tujuannya baik untuk negara kita itu sendiri gitu. Oh. Nah, untuk dari itu kan kita makanya harus banyak belajar, yang dimana nanti kita sebagai mahasiswa ini kan akan terjun di dunia pendidikan, yang dimana kita akan mengajar anak-anak SD. Lalu ada nggak cara untuk mengajar pada anak SD nanti ketika kita sudah terjun ke lapangan untuk memahami Pancasila itu sendiri? Kan sebab pada saat ini tuh anak-anak SD itu kurang memahami siapa pahlawannya, siapa presiden pertama, presiden kedua. Mungkin mereka hanya mengetahui orang-orang yang sering mereka tonton di sosial media saja. Itu bagaimana cara kita mengajarkan kepada siswa SD nanti supaya memahami Pancasila itu sendiri? Nah, betul banget nih. Kita kan juga sebagai generasi muda dan juga pastinya generasi penerusnya. Dalam hal ini, kita nggak menutup kemungkinan ya. Setiap apa yang kita pelajari dan juga kita penyambung dari tali penerus, dan juga dalam hal ini kita juga sebagai calon guru ya tentunya. Iya. Nanti kedepannya juga Faisal bakal jadi guru, udah semester 4 nih, wih mantap nih. Untuk mengajarkan pada untuk siswa sekolah dasar terutama adalah generasi inti, merupakan generasi inti dari perkembangannya untuk Pancasila selanjutnya seperti itu. Dan juga penanaman ideologi, prinsip bagaimana Pancasila sebagai dasar negara itu sendiri. Karena kan pastinya tentu harus kita tanamkan gitu. Gak mungkin dong kita lupakan Pancasila sebagai dasar negara pada dari kecil kan. Maksudnya kan dari dini lah sepertinya gitu kan. Karena walaupun emang pembahasannya lebih berat gitu, karena ini sudah mencakup negara atau bagaimana, tapi kita bisa mengajarkan hal-hal yang kecil terlebih dahulu, seperti belajar yang giat, juga menanamkan rasa toleransi. Itu juga termasuk dalam makna-makna Pancasila itu sendiri. Yang pertama itu kan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, kita mengimplementasikan apa sih ketuhanan yang Maha Esa seperti apa, yaitu toleransi, juga tidak juga menghormati setiap perbedaan,
baik dari adanya agama yang berbeda, terus juga tidak memaksakan, misalkan kita sebagai agama Islam nih gitu kan, adanya peraturan seperti ini harus Islam segala macam, tapi tetap pada koridornya gitu, tetap kalau dia Kristen ya sudah gitu, temannya menjadi Kristen, oh ya sudah gitu kan, itu pilihannya masing-masing dalam hal beragama gitu, seperti itu. Juga yang kedua yaitu keadilan bagi adil dan beradab. Nah, adil dan beradab itu seperti apa? Kita kasih tahu seperti apa segala macamnya gitu kan. Adil dan beradab yaitu semua hak atau hak dan kewajiban itu disamaratakan gitu. Tidak ada yang membeda-bedakan gitu. Semua mendapatkan martabatnya dan haknya itu sama, tidak ada yang membeda-bedakan. Kalau misalkan dia haknya seperti ini ya, kita sebagai semuanya kan manusia ya, tidak membedakan gitu. Kita sesama teman harus saling menghormati dan juga mempunyai rasa keadilan dan juga menegakkan rasa kemanusiaan tentunya. Yang ketiga yaitu persatuan Indonesia kan pastinya. Kita sebagai warga negara juga sebagai, walaupun kita masih dalam keadaan guru gitu, koridornya yang utama dalam mengajarkan adab dan segala macamnya, itu ya tugasnya kita gitu, dalam mengajarkan walaupun kita berbeda agama, berbeda suku, ras, ataupun bagaimanapun, kita tetap satu. Dalam satu kelas pun berbeda-beda. Dia orangnya hitam, dia orangnya putih, dan juga orangnya Islam, ataupun apa, tetap kita sama gitu. Belajarnya pun tetap sama, tidak ada yang membedakan gitu. Kita sama-sama gitu. Dan yang keempat yaitu kemanusiaan yang adil dan yang dan adab. ayo ayo Perusahaan dan kerakyatan dipimpin oleh hikmat bijaksana dalam persyaratan perwakilan. Oke. Ngetes nih, masih malam. Oke. Jangan sampai kita mendapatkan suatu hal yang ini ya, yang membuat hal-hal yang baru, gosip baru ya di MoPGC ini. Iya, nggak aman soalnya. Dalam hal ini yang bait keempat ini adalah mengajarkan bahwa kita sebagai warga negara tentunya harus mengimplementasikan dengan baik dari yang keempat ini. Tentu setiap Pancasila yang dibuat tidak semata-mata dalam hal dasar ini semua sama rata, tidak ada yang membeda-bedakan. Kan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan. Pemimpin, kita sebagai pemimpin nih, tidak adanya pembedaan ataupun saya sebagai pemimpin gitu, saya yang berkuasa seperti itu. Tapi pada dasarnya kita dipilih oleh rakyat dan untuk rakyat gitu. Dan juga dalam hal ini yaitu maknanya kita sebagai satu orang, sebagai A nih, kita sebagai A, pastinya tentunya harus memikirkan rakyatnya atau orang lain lah yang di sekitar kita gitu, karena kita sama gitu, dan tidak ada yang membedakan gitu kan. Tetap pada koridornya kita saling bersatu lah. Dalam hal ini kan juga yang bait yang keempat ini yaitu melambangkan kepala banteng gitu kan, kita sebagai pemimpin gitu. Kalau misalkan pemimpinnya merasakan bahwa saya pemimpin, saya mempunyai kuasa segalanya, tapi di bawahnya ada yang istilahnya menjadikan dia pemimpin, tapi dia lupa sebenarnya. Itu yang pada intinya juga dalam organisasi pasti juga, dan juga dalam sekolah juga
dia sebagai ketua kelas, kita pilih anak-anak, kita misalkan memilih ketua kelas, yuk siapa gitu. Nah, ketika dia sudah menjadi ketua kelas, kita ajarkan kepada anak-anak, kamu sebagai ketua kelas, pastinya siapa yang memilih kamu sebagai ketua kelas. Sudah dipercaya segala macamnya, berarti kamu harus sudah dipercayakan oleh temannya dan juga disupport oleh temannya. Apa yang kamu akan lakukan terhadap teman kamu tersebut? Ya pasti tentunya menghormati, juga saling menolong, juga gotong royong gitu kan. Itu sudah dipupuk dari situ. Dan yang terakhir yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia gitu. Ditanamkan juga yang tadi harus berperilaku tidak adanya hak yang membedakan gitu, tetap sama. Kita sebagai makhluk Tuhan tentunya harus berperilaku sama gitu. Maksudnya dalam hal ini yaitu berperilaku saling menolong, juga bergotong royong dalam hal-hal positif seperti itu. Oke, berarti kita juga harus bersyukur karena adanya Pancasila ini sendiri di negara kita. Yang dimana di pasal 1 ini juga diterangkan ketuhanan yang Maha Esa. Yang di situ kan kita mempunyai banyak agama, tidak hanya Muslim, tidak hanya Kristen, tapi ada Hindu, Buddha, dan lain. Mungkin ada agama-agama lain di pelosok sana yang masih belum diketahui. Itu. Terus juga kita harus bersyukur karena tidak adanya diskriminasi terhadap kulit putih dan kulit hitam seperti yang berada di Amerika Serikat sana. Di Amerika sana masih juga terjadi ya antara kulit putih dan kulit hitam. Kulit hitam dianggap ya seperti rakyat jelata bagi di sana. Ya, betul banget, betul banget. Apalagi juga ada yang terbaru, Hate Asian, yang istilahnya kita berbeda gitu dari Asia Tenggara gitu dengan Asia Eropa dan segala macamnya, itu seperti ada pembedaan ras dan suku gitu. Padahal kita tetap sama gitu, walaupun ya kita sipit, kita belok, atau putih atau hitam, itu tetap sama di mata Tuhan gitu. Tidak ada yang membedakan gitu. Dengan adanya dasar Pancasila ini, kita sebagai warga negara Republik Indonesia gitu merasa bersyukur punya dasar yang memang benar mencakup dari yang ada di kehidupan dan juga sebagai warga negara gitu di Republik Indonesia. Jadi kita alhamdulillah banget nih adanya Pancasila sebagai dasar negara seperti itu. Nah, teman-teman kan tadi sempat dibahas ada banteng ya. Banteng itu kan memiliki sebagai kekuatan atau sikap berani yang dimiliki oleh rakyat Indonesia, bukan banteng partai, teman-teman. Bukan. Nih, kalian takutnya harus ada yang masalah. Apa Pancasilanya bait-baitnya taunya nggak tahu lambangnya gitu, nggak tahu istilah kepala banteng apa segala macam. Kenapa sih dipilihnya kepala banteng, terus habis itu padi dan kapas, rantai segala macam? Pastinya teman-teman harus banget belajar Pancasila kembali gitu, karena kita kan sebagai generasi yang penerus untuk membangun generasi inti gitu. Nah, berikutnya nih Kak, ada nggak sih Kak perbedaan lebih tepat ya Kak, makna Pancasila yang dulu dengan makna Pancasila yang sekarang ini Kak? Oke. Dari menurut Faisal, ada nggak sih perubahan? Mungkin kan udah sobat ini nih, milenial banget nih. Menurut Faisal gimana nih? Kalau menurut saya sih, mungkin dari beberapa masyarakat tuh cara memaknainya. Yang terlalu, ibaratnya tuh terlalu berlebihan mungkin. Kalau di sekarang seperti ini tuh lebih terasa di konflik, ibaratnya bukan konflik ya, ibarat jarak antara agama ini Kak. Kan sempat kita ini masih ibaratnya perang agama nih masih berjalan tapi melalui media sosial gitu. Yang dimana sebuah mayoritas selalu berkenaan dengan minoritas, selalu berargumen.
seperti yang saya tahu tuh seperti ada beberapa kita tidak menghargai seperti toa masjid kak gitu, yang akhirnya MUI hanya menginstruksikan supaya toa masjid hanya diperuntukkan untuk azan saja. Padahal kan kalau dari zaman dulu kan kita juga suka mendengar tadarus sebelum azan dikumandangkan atau selesai azan dikumandangkan. Menurut saya cara memaknainya saja yang ada perbedaan. Mungkin dari kakak gimana? Dari saya sendiri sih, kenapa adanya perubahan, yaitu pertama juga dari segi globalisasinya, juga dari segi cara sudut pandang masing-masing manusia pastinya berbeda-beda. Juga adanya gejala atau kendala-kendala setiap penerapan makna Pancasila itu sendiri. Juga adanya pergantian sistem pemerintahannya itu. Nah, tentunya kan yang berperan di sini yaitu orang yang masih istilahnya kita artikan yaitu masih waras gitu. Dan juga masih paham betul apa makna dari Pancasila itu sendiri. Dan juga ya jangan sampai dijadikan Pancasila itu hal-hal yang melenceng gitu. Dan juga menjadikan hal Pancasila itu ya sesuatu yang benar-benar bagaimana ya menghancurkan ideologi yang sebenarnya gitu, dan juga menghancurkan ideologi yang maknanya sudah baik nih Pancasila itu sendiri. Tapi ada oknum-oknum yang melencengkan hal makna Pancasila itu. Nah, kita sebagai orang yang istilahnya masih waras gitu kan, masih waras, tentunya paham betul bagaimana Pancasila itu sebenarnya baik untuk negara kita gitu. Dan juga kita tentunya sebagai generasi modern lah istilahnya, hal-hal yang dulu adalah yang dijadikan terbentuknya Pancasila pastinya banyak kendala gitu, dari adanya pemberontakan, adanya penjajahan, adanya keinginan masyarakat Indonesia untuk keluar dari penjajahan itu sendiri, tentunya mengubah dari cara pandang makna Pancasila di hadapan masyarakat Indonesia. Nah, kita sebagai istilahnya yang paham betul dan juga Pancasila nggak seperti ini, yang seharusnya kita maknai adalah seperti ini gitu. Jadinya ya jangan jadikan Pancasila itu sebagai hal-hal yang berlika-liku, tapi sebenarnya ya lurus aja gitu. Itu utamanya itu. Dan juga yang dulu adalah pasti banyak kendala, mulai dari Orde Lama, Orde Baru, terus ke masa peradaban reformasi, dan sampai sekarang masa reformasi, dan juga sampai sekarang ini tentunya adanya perubahan makna karena tiap maknanya dari setiap orang pasti beda-beda, cuman tetap satu ya, makna Pancasila itu tetap satu, tidak ada yang membeda-bedakan gitu. Hanya saja cara pola pandangnya mungkin yang harus diluruskan, seperti itu. Berarti itu makna Pancasila itu juga penting juga bagi kita ya, apalagi bagi rakyat Indonesia sendiri. Apalagi kita sebagai mahasiswa itu akan turut adil di dalamnya. Berarti sangatlah penting di dalamnya. Lalu kita kan sebagai mahasiswa ini Kak, bagaimana cara kita menyikapi Pancasila itu sendiri? Sebab yang dimana kan kita ini sebagai mahasiswa ya, yang dimana ibaratnya kita turut adil lah di dalam berkenegaraan ini. Ya, kita sebagai mahasiswa tentunya menjunjung banget kan. Setiap ada demonstrasi atau mungkin ada pembahasan politik itu mengajarkan kita menjunjung Pancasila dengan baik, menjunjung tinggi Pancasila di angka nomor 1 sebagai ideologi dasar negara. Tentunya apa yang kita kumandangkan, apa yang kita bicarakan, apa yang kita omongkan, apakah sudah tertanam sebagai ideologi benar-benar seperti itu? Apakah kita sudah tahu
apakah kita hanya tahu bait-bait Pancasila atau hanya sekedar umum sajakah kita tahu sejarahnya seperti apa, dan itu yang harus patut dipertanyakan oleh mahasiswa. Seperti itu. Kita harus, wah ternyata ketika kakak pun juga begitu, belajar Pancasila hanya mungkin Pancasila sebagai hanya panca dan sila, dan juga kandungan ayatnya cuma ada 5. Terus persatuan segala macam kita hanya menghafal seperti itu. Dan juga ternyata di balik layar-layar makna Pancasila itu banyak sekali gitu. Ada yang belum kita ketahui, mungkin dari apa sih makna dari yang pertama itu, mungkin ada yang lain itu yang kita belum ketahui. Hanya walaupun ketuhanan yang Maha Esa, hanya mungkin kepercayaan ya dalam hal ini gitu. Padahal sebenarnya kalau kita sering membaca tentang sejarah Indonesia, terus juga sejarah dari pembentukannya adanya dasar negara, wah ternyata sebagai ilmu yang baru gitu, dan juga kita sebagai mahasiswa harus menggaungkan hal tersebut gitu, bagaimana perjuangannya mengasaskan dan ketika perjuangan para tokoh memberikan asas-asasnya dan juga saran-sarannya terhadap dasar negara itu sangat sulit sekali yang kita lihat gitu kan, perjuangannya bagaimana gitu kan. Walaupun dibentuknya Pancasila itu sendiri kan ketika adanya kekalahan Jepang ya, tapi tentunya sederetan itu masih ada penjajahan, mulai dari Orde Lama, Orde Baru. Pancasila itu mengalami yang namanya gejolak-gejolak yang kita pahamin itu, wah luar biasa. Memang tokoh kita luar biasa sekali gitu. Kalau yang kita mengalami pasti mungkin udah mentalnya nggak kuat atau bagaimana gitu. Jadi kayak mengubah Pancasilanya, kayaknya ini kurang nih atau apa ini kan. Ideologi dasar negara tokoh-tokoh tersebut sudah kuat gitu. Gimana kita sebagai mahasiswa, sebagai rakyat Indonesia, apakah sekuat tokoh tersebut gitu ketika merumuskan gitu. Itu suatu perjuangan banget gitu. Pastinya tentunya yang harus kita ketahui, perjuangan ketika merumuskannya juga pasti sangat sulit gitu. Itu selain memaknai Pancasila juga memaknai perjuangan ketika apalagi sudah 74 tahun Pancasila itu sudah dirumuskan. Pastinya sangat berat Pancasila itu dipertahankan gitu karena banyak gejolak gitu. Seperti itu. Kita harus paham betul nih makna dan juga memperjuangkannya seperti apa gitu. Seperti itu, Faisal. Betul, betul. Yang kata bermakna ini kadang juga sulit maknai ya. Kita sebagai mahasiswa ini suka ya penuntut keadilan dari para petinggi-petinggi negara, yang dimana mungkin para petinggi negara ini juga masih salah dalam memaknai Pancasila itu sendiri. Seperti kayak keadilan sosial kan sepertinya tuh adil tuh bukan tidaknya dikasih semua rata, tidak, tapi kan mencukupi antara lain. Seperti halnya anak SD lah, tidak sewajar anak SD dikasih uang 50.000 gitu kan, dengan anak mahasiswa yang dikasih uang 50.000. Iya, pastinya bagaimana kita, makanya ketika kita memaknai Pancasila pastinya berpengaruh untuk kedepannya gitu, berpengaruh untuk generasi selanjutnya gitu. Ketika kita sudah menjabat menjadi guru, juga menjabat apapun itu, ketika kita menanamkan Pancasila seperti ini, terus juga kita menanamkan Pancasila ini kepada generasi inti, pastinya tentunya ada perbedaan gitu. Adanya perubahan sudut pandang. Terus juga adanya perubahan istilahnya, ada yang ingin menggaungkan Pancasila bukan seperti ini. Tentunya yang tadi kakak kembali lagi seperti tadi, Pancasila benar-benar istilah kuat sekali gitu. Butuh perjuangan ketika mempertahankan Pancasila sebagai ideologi dasar negara Indonesia itu sendiri. Gitu. Kita patutnya seharusnya menghargai dan juga tidak mengubahnya sedikit pun gitu. Tetap lurus dan juga
ya walaupun emang beda sudut pandang tapi tetap satu gitu. Terus gimana sih cara kita Kak itu kan itu sebagai juga sambil apa belajar di kampus, kadang juga bertemu dengan orang-orang lain, kita tuh mengaplikasikan Pancasila itu di kehidupan sehari itu gimana ya? Supaya benar dan benar-benar tertata gitu. Oke, mungkin dari teman-teman yang nonton juga pastinya paham betul juga bagaimana sih mengaplikasikan dengan benar Pancasila itu seperti apa gitu. Pastinya juga kita sudah paham betul bagaimana cara yang pertama Pancasila yang kedua kita bacakan, pastinya sudah tahu makna ketuhanan yang Maha Esa seperti apa segala macamnya, tapi cara mengimplementasikannya belum benar seperti itu. Karena pertama yaitu bukan mungkin lagi, tapi yaitu kita sebagai orang nih yang baru mengetahui Pancasila, makna Pancasila, tidak semerta-merta kita seperti ini. Nah, udah menjadikan ideologi kita, tapi kita harus mencari sumber-sumber yang terpercaya dan juga cara mengaplikasikan yang benar seperti ini. Misalkan ketuhanan yang Maha Esa. Yang paling sering urgent dan sering menjadikan hal yang istilahnya sampai sekarang pun Indonesia sering berseteru agama ini, agama itu, gitu kan. Bahwa ada juga yang istilahnya mengganggu, misalkan ketika contohnya ya, yang kita sering dengar mungkin kita lagi puasa nih, dalam hal ini puasa pastinya ada sahur gitu kan, atau masih segala macam bangunin sahur yang tadi yang Faisal yang bicara mengganggu, ya di situ kan bukan hanya warga yang Islam saja, tapi ada juga yang Kristen, Hindu, Buddha gitu kan, pastinya butuh ketenangan. Tapi ada nggak sih, kita pernah lihat nggak sih suatu toleransi antara keagamaan di mana masjid juga ada kuil, ada juga gereja dalam satu kesatuan itu berjejer, tapi warganya itu tetap rukun. Nah, itu bisa nggak sih kita lihat dari sudut pandang itu, nggak jadi dari sisi negatifnya aja gitu? Kenapa ya kok mereka bisa rukun, gotong royong, toleransi, dan ya aman-aman aja gitu, sejahtera gitu. Nah, itu yang jadikan sebuah tantangan kita sebagai warga negara, pastinya lebih hotnya dan lebih bergairahnya hanya negatifnya aja, tapi dalam hal positifnya kita tutup mata gitu, gelap gitu. Itu yang harus dijadikan yang pertama untuk mengimplementasikan Pancasila itu sendiri. Kita lihat sisi positifnya gitu. Dan juga itu ya sebagai pelurusan kita dalam memaknai Pancasila. Yang kedua yaitu kita paham betul pasti sudut pandang orang terhadap Pancasila beda-beda, tapi Pancasila tidak bisa diubah, tetap itu, tetap satu. Yang ketiga adalah kita sebagai warga negara Indonesia harus patutnya tahu betul ya Mbak, ya pastinya tahu betul bahwa Pancasila sebagai dasar negara kita tidak bisa diubah, dan juga sudah mencakup dari seluruh kehidupan yang ada di negara Indonesia ataupun mungkin di dunia ini bisa aja menggunakan Pancasila seperti itu. Betul sekali. Harus adanya dengannya adanya bergaul atau bermasyarakat, sepertinya harus dipentingkan, karena kan di zaman seperti ini kan bermasyarakat menjadi kurang gitu Kak. Mungkin jadi tidak bisa bermaknain antara satu dengan yang lain, tidak bisa menghargai antara si A dan si B gitu. Apalagi pada saat pandemi seperti ini kan mungkin jarang adanya komunikasi antara si A dengan si B. Biasanya kan sebelum adanya pandemi seperti ini kan adanya perkumpulan dari warga, jadi mereka tuh sama-sama bekerja sama-sama menghargai supaya si A tidak tersinggung dan si B tidak tersinggung. Gitu. Oke. Lalu berarti Pancasila ini kan dipilih sebagai dasar negara Indonesia ya Kak? Kenapa para tokoh-tokoh itu memilih Pancasila ini
sebagai dasar negara dari Indonesia itu sendiri kan? Nah, oke. Pertanyaan menarik sekali. Kenapa enggak yang lain aja gitu, yang sebagai dasar negara kita gitu kan? Juga pastinya banyak dasar-dasar negara yang lain yang perlunya mungkin pencatatan kita dalam negara ada yang lain gitu selain Pancasila. Kenapa dijadikan asas Pancasila dijadikan asas dari segi aspeknya juga dalam musyawarah BPU PKI tentunya banyak pertimbangan yang pastinya di situ banyak ada pro dan kontra gitu. Dan juga dalam hal ini 3 tokoh ini kan dibentuknya 9 panitia dalam perumusan Pancasila ini, dan 3 tokoh ini yang terpilih menjadi untuk merumuskan Pancasila. Bapak Yamin sendiri dan juga Bapak Sutomo dan juga Bapak Soekarno yang setelah itu menjadikan beliau sebagai presiden kita yang pertama gitu. Nah, dalam hal ini Pancasila juga kita lihat kembali gitu. Dirumuskannya juga di asas-asasnya berbeda-beda gitu. Baik yang dari Bapak Muhammad Yamin, juga dari Bapak Sutomo, juga dari Bapak Bapak Soekarno, berbeda-beda kan asasnya, baik-baiknya juga. Nah, ketika dirumuskan menjadi Pancasila itu sudah mencakup dari ketiga tokoh tersebut. Kenapa sih? Karena kita lihat yang pertama itu ketuhanan Maha Esa. Dari setiap tokoh-tokoh tersebut menyebutkan ketuhanan yang Maha Esa. Karena apa? Kita kan di kehidupan ini pasti beragama, pasti beragama ya pastinya. Cuman ada beberapa yang tidak beragama atau sebagainya macamnya, tapi sebagai ideologi ya pastinya punya kepercayaan ya, tentunya ya. Nah, selanjutnya yaitu yang kedua adalah keadilan, adil dan beradab. Nah, dari adil dan beradab ini dari ketiga tokoh ini pastinya ada kan asas-asasnya. Ini dirumuskan secara keseluruhannya gitu. Dan menjadikan Pancasila ini sebagai dasar negara ketika adanya pembacaan teks Pancasila oleh Soekarno itu disetujui oleh rakyat Indonesia. Kenapa? Di situ sudah tercantum bahwa adanya kebebasan dari rakyat Indonesia untuk dari sistem penjajahan di Indonesia itu sendiri gitu. Adanya kebebasan dan juga adanya ketidakadilan yang dirasakan oleh rakyat Indonesia di masa penjajahan itu, dirasakan bahwa Pancasila mewakili rakyat Indonesia sebagai dasar atau hukum hak kita sebagai warga negara Indonesia gitu. Tidak ada namanya penjajahan dan juga tidak adanya pelanggaran gitu sebagai kita manusia gitu. Juga di situ terkandung bahwa Pancasila menegakkan rasa kemanusiaan gitu. Tidak ada yang membedakan dari rakyat itu sendiri. Makanya hal tersebut Pancasila dijadikan dasar negara. Juga itu kan suara-suara rakyat ya pada zaman itu gitu. Wakili rakyat bahwa Pancasila benar-benar membebaskan warga negara Indonesia dari masa penjajahan seperti awalnya ya, seperti itu. Ya, berarti pasti dengan adanya Pancasila ini Indonesia memiliki tujuan yang harus dicapai oleh bangsa Indonesia tersebut. Terlepasnya dari penjajahan itu kan pasti kan kita ketika lepas tuh ada tujuan, Pancasila itu bagaimana sih Kak? Oke, tujuan Pancasila yang pertama itu mungkin teman-teman harus pahami terlebih dahulu ya. Jangan menjadikan kontroversial banget kan. Kita sedang mengalami gejolak, istilahnya gejolak politik gitu. Kita terpengaruh ini itu. Terpengaruh oleh media sosial, terpengaruh oleh berita-berita gitu, yang pada dasarnya ingin melengsarkan makna Pancasila itu sendiri gitu. Kita sebagai negara yang waras, istilahnya
pastinya paham betul bagaimana pembentukan Pancasila itu sendiri. Tujuannya sudah baik. Tujuannya yaitu untuk memerdekakan Indonesia sebagai memerdekakan negara Indonesia yang kuat dan juga berasaskan ideologi dan tetap pada koridor di mana negara Indonesia ya sudah terbentuk dan juga tidak adanya hal-hal yang lain itu seperti itu. Tujuannya baik, yaitu tetap menjadikan negara Indonesia yang kuat dan ya istilahnya kita sudah dinyatakan negara gitu. Dan juga ya tentunya harus punya tujuan tertentu untuk memajukan kemerdekaan Indonesia gitu. Dan ketika kita dihadapkan Pancasila seperti ini itu gitu kan, tujuannya seperti ini gitu. Dan ketika disebarluaskan kepada masyarakat, kan kita lebih ini ya mengetahui makna Pancasila itu dari hal-hal ya media sosial, juga berita-berita atau bagaimanapun itu kita dapat informasinya dari situ tentunya kan. Nah dari hal situ kita harus dapat memilah gitu tujuan yang sebenarnya apa sih Pancasila gitu. Tujuan Pancasila yaitu memerdekakan Indonesia sebagai negara yang satu dan negara yang merdeka gitu untuk rakyatnya gitu, dan juga sebagai negara yang berideologi dan juga tidak ada makna lain gitu, tujuan lain gitu. Hal Pancasila itu ya tentunya bukan sebagai tujuan pribadi atau bagaimana, tapi secara keseluruhan seperti itu. Oke. Terima kasih pada Kamelin. Mungkin kita langsung masuk ke sesi bertanya kepada penonton. Dari teman-teman ini ada yang bertanya nih Kak. Dari Herlan DS. Oke. Kak, tanggapan Kakak sebagaimana toleransi yang benar itu seperti apa ya? Terkadang toleransi itu justru malah dipermainkan mengatasnamakan stempel saja. Bagaimana itu Kak? Oke. Ketika kita dihadapkan pada permasalahan toleransi, gimana ya? Ketika ngelihat kasus Kakak tersentuh banget, paling tersentuh mungkin karena emang ya seharusnya mungkin tersentuh ya ketika gereja, masjid, juga kuil itu bisa berderet itu bagaimana ya, mungkin juga kan pastinya setiap ada kegiatan ibadah itu berbeda-beda, ketika juga kemarin disatukan Idul Fitri dan juga hari Waisak itu bersamaan, suatu kesatuan yang kita lihat, wah ternyata toleransi itu indah gitu, kita pahami betul gitu kan, juga kita pahami dari agama kita masing-masing gitu, bahwa Tuhan mengajarkan kita untuk berdamai, bahwa Tuhan kita mengajarkan untuk toleransi, dan juga Tuhan mengajarkan bahwa kita itu sama di mata Tuhan, satu gitu, dan tidak ada yang membedakan gitu, dan juga tidak ada namanya suatu yang istilahnya penyelewengan atas hak-hak beragama gitu. Kita tetap sama di mata Tuhan. Kita memahami dulu dari agama kita masing-masing, baru kita implementasikan apa sih yang diajarkan dalam agama kita gitu. Pastinya paham betul gitu. Dalam agama Islam, kita sebagai umat Islam ya, terutama Kakak sebagai umat Islam, bahwa kita mengajarkan perdamaian, juga rasa kenyamanan dan juga rasa keamanan, kesejahteraan antara sebagai sesama umat gitu. Tidak ada yang membedakan baik suku, ras dan agama gitu. Dan juga kita sebagai warga negara yang istilahnya sering berkontroversi banget terkait toleransi, kita jangan sebagai warga negara yang waras, jangan mudah terpancing atas hal-hal yang membelokkan arah kita, toleransi kita yang sebenarnya seperti apa, seperti itu. Nah, berarti masalah agama toleransi ini sangat paling terlihat ya. Artinya juga kan kita itu kan juga menggunakan bahasa Indonesia. Artinya juga banyak mungkin para tokoh yang selalu menggunakan
Assalamualaikum, selamat malam, Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Padahal tidak usah, padahal kita sudah menggunakan bahasa Indonesia, yaitu di mana bahasa Indonesia bersatu karena bahasa Indonesia itu sendiri. Nah, mungkin dari teman-teman lain ada yang ingin bertanya, silakan menuliskan di kolom komentar. Mungkin dari teman-teman ketika saya memaparkan, kita sama-sama belajar ya di sini Pancasila seperti apa, mungkin ada beberapa yang belum kita ketahui tentang Pancasila itu sendiri gitu. Wah ternyata ini ilmu baru, wah ternyata ini apa yang diomongkan oleh saya gitu, sebuah pembelajaran baru yang juga pun itu baru saya ketahui gitu, dan juga kita baru sama-sama belajar gitu tentang Pancasila. Ternyata banyak makna yang belum kita ketahui gitu. Ini ada pertanyaan lagi mungkin nih. Nah, ini Kak, dari prasetyo.sp. Mau tanya dong Kak, kalau memang benar Pancasila ini bertujuan untuk memerdekakan Indonesia, apa benar kita sudah benar-benar merdeka Kak? Oke, wah pertanyaannya mantap sekali, mantap. Pertanyaan pejuang ya. Oke, untuk kita benar-benar sudah merdeka. Tentunya dalam cara pencarian merdeka gitu. Tapi dalam hal konteks kita bagaimana ya? Pastinya di depan layar kita sudah merdeka. Tapi dalam sudut pandang lain mungkin ada beberapa yang merasakan bahwa kita belum sepenuhnya merdeka. Tapi kalau kita lihat sedikit lagi gitu, yang tadi kita mungkin yang belum kita pahami adalah kita lebih bergairah pada hal-hal yang negatif gitu, tidak bergairah pada hal-hal yang positif. Dan juga apa sih yang kita belum ketahui dalam hal-hal positif ini, ternyata benar loh kita emang udah merdeka gitu sebenarnya, cuman kita lebih tersudut pandangnya hal negatif, kita nggak merdeka, ekonomi kita menurun, ekonomi kita begini-gini, politik kita menjadikan suatu hal-hal yang istilahnya menjadikan suatu alasan kita untuk berpecah belah gitu, hal-hal politik itu. Terus juga hal-hal sosial juga menjadikan kita adanya pempetak-petakan suku, ras, agama, segala macam gitu kan. Nah, jadi kayak nonjol gitu, padahal dari kemerdekaan itu ketika kita memaknai kemerdekaan ya pasti bebas gitu. Dalam hal konteksnya bebas itu seperti apa gitu. Dan juga bebasnya seperti apa, dan juga tidak sepenuhnya bebas dalam arti ya semaunya gitu. Pasti tentunya ada beberapa yang sebagai aturan kita gitu, dan juga sebagai batasan gitu untuk kita gitu. Jadi memaknai Pancasila sebagai untuk memerdekakan Indonesia, ya kita balik lagi, itu ada aturannya. Pancasila itu kan emang sebagai asas kita, ya asas juga sebagai batasan kita, ketuhanan Maha Esa sebagai apa gitu kan, harus bertoleransi. Nah itu kan istilahnya batasan kita gitu kan. Nah itu kan Pancasila itu sebagai kemerdekaan itu gitu, jangan belok-belok lagi ya gitu ya, kita harus memaknainya saling benar, dan jangan sampai mengubah makna Pancasila dan juga lebih menonjolkan Pancasila itu sebuah ideologi yang negatif seperti itu. Betul sekali yang sudah dikatakan oleh Kamelin. Nah, mungkin dari teman-teman lain ada yang ingin bertanya lagi? Oke, semangat teman-teman. Kita belajar Pancasila nih ya. Kita sudah 74 tahun menjadikan Pancasila sebagai ideologi atau dasar negara. Dari Pancasila ini kan adanya gejolak-gejolak ya untuk mempertahankannya, baik dari Orde Lama, Orde Baru, terus ke masa reformasi, ketika masa Soekarno pun ketika baru Pancasila dijadikan dasar negara,
pastinya ada sesuatu yang harus dipertahankan gitu, dan suatu tantangan gitu, tantangan besar, apalagi ini menyangkut negara gitu, menyangkut warga negaranya gitu, tentang dasar negara sebagai apa, dan juga luar biasa sekali Pancasila masih tetap menjadi dasar negara kita dan bertahan selama 74 tahun, walaupun emang banyak makna-makna yang melencengkan, hampir melencengkan Pancasila, tapi Pancasila tetap bertahan gitu. Mantap sekali. Oke, baik Kak. Sepertinya nih kita sudah sampai di penghujung acara ya Kak. Ya, Eh, kangen entar Udah. kita lihat lagi. Iya nih, sudah dikejar oleh waktu kita. Saya berterima kasih kepada Kak Melin yang telah meluangkan waktunya. Maaf Kak, ganggu nih, jadi malam-malam. Nggak apa-apa kali, kita sharing-sharing ilmu baru dan hal-hal yang belum kita ketahui dari Pancasila itu sendiri. Mungkin dari teman-teman bisa saling sharing juga nanti apa sih makna gitu segala macamnya. Gitu. Oke Kak. Nah, untuk itu terima kasih atas waktunya, dan saya di sini ingin membacakan konklusi mungkin ya Kak, atau kesimpulan mungkin dari materi ini. Sejatinya Pancasila merupakan dasar negara dan juga menjadi falsafah hidup bangsa Indonesia sejak dulu. Pancasila juga diperuntukkan kepada negara, masyarakat, pribadi bangsa Indonesia. Sila-sila Pancasila itu tidak terlepas antara satu dengan sama yang lain nih Kak. Melainkan satu kesatuan yang bulat, baik dalam fungsi, kedudukan sebagai dasar negara maupun sebagai falsafah kehidupan bangsa. Pengertian dari kata kesatuan bulat dari Pancasila itu kan ialah berarti sila dalam satu meliputi dan menjiwai antara sila-sila lain. Sila satu menjauhi dengan sila yang kedua, sila dua menjauhi sila ketiga, walaupun sebaliknya. Begitu sebaliknya. Akan tetapi mereka tuh dinamis dengan gerakan-gerakan yang positif dan selalu serasi. Nah, karena ketatanegaraan akan selalu berkaitan dengan tata negara, karena tata negara merupakan pengatur kehidupan bernegara yang menyangkut sifat, bentuk, tugas negara, dan pemerintahnya. Karena banyak peristiwa-peristiwa penting yang terjadi, yaitu seperti krisis-krisis yang menimpa bangsa dan negara sebagai reaksi terhadap gejolak kehidupan bangsa tampak menonjol satu antara dengan sila-sila lain. Nah, dari yang sudah diketahui, Pancasila sangat berperan untuk keutuhan negara. Dengan kelima sila tersebut, kehidupan masyarakat akan menjadi lebih terarah. Nah, mungkin sekian dari saya dan Kak Melin mungkin ya Kak. Nah, karena jika ada salah kata mohon dimaafkan, atau penyampaian yang salah mohon dimaafkan, karena malaikat selalu benar dan setan selalu salah. Jadi jadilah manusia yang tidak menyalahkan tapi untuk membenarkan gitu ya Kak. Mantap, Oke, mantap. baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada teman-teman yang telah menonton dan telah berpartisipasi. Terima kasih juga kepada Kak Melin sebagai pemateri pada malam hari ini. Terima kasih Kak. Izin keluar ya. Assalamualaikum. Ya, Kak. Waalaikumsalam. Terima kasih pada teman-teman yang lain.